Oke, ada pertanyaan dari atau komentar dari Pak Edward ada komentar? Baik, Prof. Kalau dari Kemendagri yang intinya bahwa program-program kesehatan itu harus terlaksana secara optimal. Jadi karena gini, saat ini kita fokus kepada aspek kesehatan ini, banyak permasalahan yang harus segera kita tangani. Stunting menjadi besar, ya ini targetnya harus menjadi 14% di 2024. Yang pekerjaan kita lebih 50% dalam 4 tahun itu, kata orang statistik BPS itu hal yang mustahil sebenarnya katanya. Ya. Yang kedua belum lagi. Pak Edward, maaf saya potong ya. Itu apakah setuju ke sentralistik atau enggak, Pak? Dikembalikan ke zaman dulu atau tetap seperti ini tapi diperbaiki, Pak? Jadi sebenarnya kan prinsipnya Undang-Undang JKN itu adalah bagaimana berkontribusi setiap gotong royong lah istilahnya prinsipnya. Jadi artinya semua berkontribusi. Kalau yang daerah yang mempunyai kesenjangan fiskal jangan dibebani banyak tapi kalau bisa yang kaya membantu yang miskin, kan gitu kira-kira prinsipnya. Tapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Saya pikir yang intinya bahwa di Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemda itu diserahi tugas tanggung jawab. Tapi di sisi lain ada Undang-Undang JKN yang oleh pemerintah daerah juga harus patuh. Kemarin itu ada surat dari Kota Bekasi menginginkan supaya pengelolaan Jamkesda itu mandiri oleh daerah. Sampai minta apis ke KPK, Pak. Tapi KPK rekomendasinya sesuai dengan Undang-Undang JKN, maka nggak boleh mandiri. Demikian juga beberapa daerah, karena di-exercise oleh Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, kalaupun selama ini data statistik yang sakit di warga saya, kalau diklaim itu paling sekitar 300 miliar satu tahun. Tapi dengan pola Jamkesda ini, itu lebih sampai 900 miliar. Nah, ini mereka buat perbandingan kalau dikelola oleh. Artinya itu menjadi salah satu kajian barangkali ke depan bagaimana memperbaiki sistem ini untuk bisa mengcover seluruhnya. Ya, okay. Nah, barangkali itu tambahan komentar dari kami, Pak. Ya, tadi ada satu hal, Pak, yang kami ingin pendapat juga ya. Di undang-undang saya memang belum bisa ya, di undang-undang SN ya. Tapi faktanya bukti dari tadi Pak Fauzi dan juga Putari, itu ada daerah seperti DIY itu BPJS mengalami defisit yang sangat tinggi, Pak. Juga Jawa Tengah, juga Jawa Barat ya. Tapi 1 sen pun pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau DIY itu tidak membayar defisit tadi, Pak. Tidak ikut menanggung defisit, Pak. Karena undang-undangnya itu semua yang menanggung APBN. Akibatnya, ya memang. Nah, skenario-nya kalau di Perpres yang baru ini, Pemda artinya dalam rangka kelangsungan pelayanan kesehatan di pasal 29. Jadi untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, pemerintah daerah berkontribusi. Jadi ada diamalkan dalam Perpres ini pemerintah daerah berkontribusi. Jadi itu kan sudah ada formula-formula yang kita bangun. Berapa tanggung jawabnya Pemda sesuai dengan kepesertaannya dan juga sesuai dengan data yang ada dari Kemensos. Jadi PB itu menjadi tanggung jawabnya APBN, tapi yang menjadi terdaftar sebagai bagian dari tanggung jawabnya APBD itu terintegrasilah dengan BPJS. Pola seperti itu yang kita bangun, Pak Prof. Ya. Gitu. Ya, tapi kalau defisit belum ya Pak ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika masuk ke DIM ya di bulan Juli mengenai hal-hal yang menurut kami itu agak aneh karena terjadi defisit di daerah, tapi 1 sen pun pemerintah daerah tidak menanggung defisitnya. Yang menjadi defisit juga sumbernya PBI APBD Pak ini. Oke, sekarang kita masuk, terima kasih Pak Edo ya. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Prof. Coco mungkin Pak Umar mau ngelengkapin. Oh iya, silakan Pak Umar. Pak Umar, mau Pak Umar.
dikembalikan urusan pemerintah pusat saja. Pak Umar Wahid. Kan kalau diserahkan. Silakan Pak Umar. Pemerintah pokoknya tidak mau mengurus. Enggak mau mengurus kemampuan keuangan. Atau lain dulu nanti teleponnya. Ya. Oh belum ya? Lanjut dulu. Ya. Oh, gitu. Oh ya, silakan Pak Umar. Terima kasih, Prof. Rasanya kita bicara mengenai undang-undang BPJS dan undang-undang SJSN itu dari sekitar 2 tahun yang lalu kesimpulan kami adalah bahwa mau tidak mau memang harus dilakukan revisi, Prof. Ya, dengan melihat kenyataan yang terjadi ya. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Kesehatan, ya, Undang-Undang 36 tahun 2009, di Undang-Undang Kesehatan dikatakan pengelolaan kesehatan dilakukan berjenjang di pusat dan daerah. Kemudian akan dibentuk sistem kesehatan nasional. Waktu itu sempat terjadi perdebatan antara pihak DPR dan pemerintah, ya. Apakah itu cukup diatur dengan Permenkes seperti SKN yang terdahulu atau diatur dengan peraturan yang lebih tinggi? Ya. Komprominya adalah dengan peraturan pemerintah. Ya, terbitlah Perpres 72 tahun 2012. Ya. Saya pikir di situ kan juga dikemukakan komponen dari SKN itu termasuk pembiayaan, ya. Jadi mengacu kepada itu rasanya sih memang sebaiknya dibentuk satu sistem kesehatan nasional di dalam bentuk undang-undang. Tadi Pak Subuh mengatakan apakah melalui Omnibus Law atau bagaimana, itu soal yang kedua. Dengan dilakukan secara berjenjang, berarti ada peraturan, ada sistem kesehatan nasional, ada sistem kesehatan daerah, provinsi, kabupaten, kota, ya, di mana semuanya tentu mengacu kepada undang-undang dan kemudian peraturan perundangan yang di atasnya. Tapi juga dengan memperbolehkan adanya muatan lokal sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Nah, ini sejalan dengan tadi kami mendengar bahwa Bappenas, ya, saya baca di media massa saja bahwa Bappenas diberi tugas untuk melakukan revisi terhadap sistem kesehatan nasional. Kenapa kita tidak mencoba memberi masukan untuk sistem kesehatan nasional tersebut yang katakanlah mengakomodir, menyatukan seluruh undang-undang yang pada saat ini ada. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih. Ini satu masukan yang sangat menarik, ya. Kita mengakomodir tadi kembali lagi pada yang dikatakan oleh Pak Subuh mengenai Omnibus Law, itu memang sekarang ini masih dalam konteks ada ekonomi, ya, penciptaan lapangan kerja. Jadi masih belum semuanya nih Pak Umar, ya. Ya. Nah, tujuan tadi sudah saya sampaikan juga, ya, di awal, tujuan kelompok ini atau seri diskusi ini nanti pada minggu ke-7 kita akan mengidentifikasi seperti DIM itu, Pak Umar, ya, daftar isian masalah yang ada di Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang terkait dengan bukti-bukti yang adanya masalah, ya, defisit, ketidakadilan, kemudian masalah mutu pelayanan, potensi fraud, ya, yang semuanya itu ada di undang-undang sebagai tujuan dari JKN atau jaminan sosial, ya, untuk ekuitas pelayanan yang bermutu, Pak. Jadi kita arahnya memang nanti muara dari kegiatan ini yang mau tidak mau kita masuk ke DPR dan pemerintah ini, karena kami UGM tentunya tidak bisa merubah undang-undang, ya, tapi mengusulkan itu, Pak. Dan dengan LSM Gunungan ataupun teman-teman yang lain, bahkan mungkin BPJS sendiri, Pak Ben, ya, kan sering saya sebagai teman baik BPJS, ya, saya melihat BPJS itu seperti nanggung sendiri risiko, Pak, yang kemudian risiko itu diambil alih oleh APBN, padahal intervensinya itu di daerah, betul nggak Pak Ben? Ya, jadi taking risk-nya itu kok sendirian, ya.
Di mana daerah, jadi kalau daerah tidak tanggung risiko, mereka nggak peduli dengan pelayanan preventif promotif. Itu nantinya. Kita nanti akan masuk pada harapannya jadi ada DIM itu ya, pasal-pasal mana yang menurut kami ya bermasalah tadi ya. Itu. Oke, Pak Omar ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang langsung ke materi ya. Etap dulu ya. Ya. Jika peran Pemda hanya pada masalah defisit atau iuran, namanya akan banyak sikap defensif dari Pemda. Maka bukankah lebih baik peran Pemda difokuskan pada membangun kapasitas Pemda untuk terlibat dalam kendali biaya dan mutu, termasuk akses vaskes. Karena masalah defisit hanya serta-merta karena pendampingan yang jauh dari ideal. Oke, Pak Fauzi gimana Pak? Islam. Ya, terima kasih Bu. Siapa itu tadi? Oh iya, saya kira memang kalau terkait dengan defisit, memang banyak hal yang yang menyebabkan defisit. Jadi tidak hanya iuran yang underpriced, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan peserta itu sendiri. Misalkan ini kolektibilitas iuran yang belum 100%, atau memang untuk biaya-biaya mahal tidak diikutkan dalam cost sharing. Kemudian paket manfaat yang terlalu lebar, terlalu tinggi. Jadinya dengan bayar iuran hanya 2 bulan, tapi sudah dapat operasi kanker yang ratusan juta, atau malah operasi jantung lah. Ini kemudian macet, tidak bayar iuran lagi lah. Hal-hal ini nyatanya memang terjadi di daerah, bukan kemudian pemerintah daerah ini tidak hanya dilibatkan dalam pembayaran iuran saja, tetapi juga dilibatkan bagaimana pemerintah daerah ini harus berkontribusi pada promotif preventif yang harusnya lebih intens ya. Tapi nyatanya ketika pemerintah daerah diminta untuk membayar iuran PPI yang semakin naik, ini akhirnya dana-dana yang harusnya untuk promotif preventif malah diserot untuk digunakan untuk pembayaran PPI, untuk PPI APBD, sehingga memang ya akhirnya untuk pembangunan fasilitas kemudian upaya promotif preventif ya tidak akan jalan karena memang dibebankan ke pembayaran iuran yang memang sudah tinggi. Mungkin itu, Prof. Ya, tapi ini Pak Fauzi ya, ada satu hal yang informasi mengenai defisit per daerah itu ya, itu nggak banyak Pak. Nah, tadi yang Pak Fauzi tegasan memang Jogja berapa? BPJS defisit ya? Coba berapa? Iya, kira-kira 900-an, 900 sampai 1 triliun ya. Tahun 2018 ya? 2019. 18. Jadi DIY itu BPJS defisit 1 triliun hampir ya, dari tahun 2018. Sementara NTT surplus. Tapi uang itu tidak bisa dipakai di NTT, kesedot ke Jogja juga. Nah, ini yang jadi masalah besar ya. Jadi ketika Pemda itu tidak mendapat informasi ini, dan betul toh penelitian kita menunjukkan bahwa Pemda itu tidak tahu bahwa mereka itu sudah mendapat benefit ya, Pemda yang tadi, yang defisit tadi ya, BPJS-nya, mendapat manfaat banyak sekali dari BPJS, secara rupiah ya. Triliunan, Pak. Jawa Tengah triliunan. Ini. Mungkin Pak Ben paham ya, betul nggak Pak Ben? Halo Pak Ben, masih bisa dengar? Siap. Betul Prof, Pak? kalau boleh saya mau komen juga nih Prof. Ya, silakan Pak Ben. Tambahan Prof. Ya, jadi memang menarik sekali untuk mengoptimalkan peran Pemda. Sebenarnya kita juga sedang melakukan uji coba, ada prototipe di salah satu kabupaten di Tanah Datar untuk melakukan global budget. Jadi kalau kurang lebih sekitar tahun 95-96 sebenarnya sudah ada sistem ini, namanya kapitasi total. Jadi prospective payment. Dan melibatkan Pemda untuk mengatur budget dari setiap fasilitas kesehatan atau tingkat pelayanan. Tingkat pertama, tingkat lanjutan, FKTP, FKTL, dan seterusnya, sehingga ada sharing yang terjadi antara tentunya pada saat itu PT Askes Persero dengan peran Pemda atau kota kabupaten dari penghitungan budget bersama.
Jadi perencanaan sudah bersama-sama, kemudian bagaimana melaksanakan sehingga tatanan dari sistem kesehatan bisa dijalankan dengan baik, sampai ketika melakukan review, baik midterm review sampai kepada review tahunan. Hanya pada saat itu terkendala karena sistem informasi yang masih lemah, yang disebut dengan, kita menyebutnya pada saat itu adalah data in dan data out-nya, ketika dia dirujuk di luar dari kota kabupaten atau provinsi yang bekerja sama. Nah, kalau global budget yang sekarang bisa dijalankan, rasanya itu bisa menjadi satu solusi agar kita bisa bersama-sama dengan Pemda menghitung, lalu kemudian kita juga menghitung kecukupan dari tentunya revenue yang dimiliki, dan kita juga bisa mengatur the expense. Jadi, strategic purchasing-nya bisa jalan dari global budget ini dijalankan. Kemudian yang kedua, kaitan dengan kita memang perlu menghitung sama-sama kekuatan fiskal tadi, peta kekuatan fiskal kota, kabupaten, provinsi. Sehingga memang kalau mau diekskalasi menjadi sebuah peran Pemda dan peran APBN dan APBD yang kuat, maka dari peta fiskal itu dapat ditentukan tentunya yang mampu dan dapat digunakan untuk saling mensubsidi, terutama pada daerah kota kabupaten yang memiliki kekuatan fiskal dan tentunya yang fiskal yang rendah tentunya dibantu oleh APBN. Saya kira itu masukannya, Prof. Global budget ini merupakan satu hal yang bisa dijalankan ke depan. Terima kasih, Prof. Ya, memang ini salah satu hal menarik ya. Ini masuk risk sharing, Pak ya, Pak Ben ya. Ya. Jadi seperti NTT ini kan fiskal rendah, tapi BPJS-nya surplus di sana karena aksesnya jelek ya. Tapi uangnya itu tidak bisa dipakai di NTT karena tidak ada kompensasi ya, yang cukup. Sehingga otomatis kepakai ke DIY. Dan di DIY tidak ada tadi, global budget tadi. Iya. Saya ngomong sama orang-orang DIY dimarahin Pak, karena waduh kalau begitu DIY harus bayar berapa ratus miliar Pak nih. Atau mungkin kalau misalnya seperti ini, dibikin lebih radikal ya. Tapi ini kemarin Pak Ronald dari BKF agak ragu bisa ya. Jadi misalnya DIY itu tiap tahun 2,2 triliun ya. Habisnya untuk BPJS, dibikin patokan nanti kalau habis 2,3 misalnya tahun depan, yang kenaikan 100 miliar itu tanggung jawab sendiri. Nah, ini satu, ya tadi kayak global budget tadi Pak. Oh tapi ini bisa bermasalah, tapi kalau nggak dilakukan, ini yang lagi saya sebagai orang luar ya, pengamat itu, ini sistem yang aneh ini. Nah, kenapa yang transaksi di daerah, pencegahan di daerah, quality control di daerah, mencari anggota di daerah, ketika jadi kegagalan di sini, yang tanggung semua pusat. Ini menarik. Oke, waktunya ya, dia tinggal habis ya. Oh, oke, kita tinggal sedikit waktu. Sebelah gini. From Fajaruddin Siombing, jadi bagaimana menurut narasumber dan pembahas? Iuran sama, tapi benefit tidak sama. Di mana fungsi keadilan dan asas gotong royongnya? Silakan Pak Fauzi, ya mungkin dari teman-teman lainnya. Ya. Silakan. Mbak Tari. Atau Mbak Tari. Oh, ya. Ya, kalau asasnya jelas gotong royong Pak. Dalam asas gotong royong itu kan yang kaya membantu yang miskin, kemudian yang sehat membantu yang sakit. Cuman memang dalam JKN ini memang dengan sistem single pool ini memang belum berjalan asas gotong royongnya. Atas asas gotong royong yang benar, karena memang dalam posisi sekarang pertama iuran banyak dari BPAPBN disuplai, kemudian untuk iuran mandiri sendiri banyak juga kolektivitas yang macet atau separuh dari mandiri yang hanya 30 juta itu ternyata 15 jutanya macet ya. Kemudian dari yang perusahaan misalnya, ini belum semua perusahaan juga ikut, meskipun memang sebagian besar sudah ikut ya karena diharuskan. Dan yang terutama adalah orang-orang yang masih muda atau merasa sehat ini masih belum merasa perlu JKN. Nah ini yang akhirnya gotong royong ini memang belum berjalan, hanya asasnya aja yang tertulis ya. Dan dalam konsepnya memang pinginnya berjalan, tapi itu belum berjalan. Dan ini yang terus ditekankan oleh kita bahwa penggunaan single pool ini memang perlu dievaluasi ya. Evaluasi dalam hal penggunaan boleh single pool tapi ada batasannya juga. Artinya memang
prioritas itu yang diutamakan adalah untuk masyarakat yang memang miskin, tidak mampu, dan memang yang membutuhkan pelayanan medis yang tidak bisa akses pelayanan kesehatan ya. Artinya memang ada keterbatasan di situ. Jadi karena memang uang kita tidak banyak. Yang jelas memang kalau kita membayar iuran itu kan dengan manfaat yang memang kita rasakan, bukan semuanya akan kita peroleh dengan manfaat yang tidak terbatas. Ya, Mbak ada? Ya, silakan. Terima kasih. Kalau saya mungkin hanya menambahkan terkait kebijakan kompensasi. Jadi kalau misalnya dibilang asas gotong royongnya di mana, menurut saya untuk 6 tahun ini JKN masih belum mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang 1945. Karena di mana kalau misalnya BPJS maupun pemerintah seharusnya lebih aware membaca Undang-Undang SJSN pasal 23, di mana para pendahulu itu sudah memprediksi bahwa ketimpangan itu masih akan terjadi, sehingga perlu untuk kebijakan kompensasi. Tapi sayangnya kebijakan ini tidak cepat ditanggapi oleh pemerintah daerah, sehingga tervalidasi bahwa memang saat webinar bersama BPJS juga dinyatakan kebijakan kompensasi ini belum berjalan. Artinya selama kebijakan ini belum berjalan, dan tidak hanya itu saja, BPJS juga perlu menganalisis di wilayah-wilayah DTPK itu apakah peningkatan manfaatnya sama dengan wilayah yang padat penduduk dan fasilitasnya memadai. Sehingga kita bisa mengatakan akses untuk masyarakat miskin itu sudah baik. Karena kalau misalnya kita lihat, penduduk miskin itu sebenarnya tidak bisa mengikuti penduduk miskin di wilayah sulit atau fiskal rendah itu tidak bisa menyusul kelompok atau penduduk miskin yang berada di kota besar itu, karena secara struktural memang keadaannya dibuat seperti itu. Mereka jarang sekali atau tidak pernah mempertanyakan keadilan dari kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Gitu, Prof. Ya. Sementara itu kalau kita lihat memang ini yang menarik ya, tekanan politik dari kelompok yang kalau kita lihat ya, ketika kenaikan tarif PBPU yang kelas 1, 2, 3 itu dilakukan tahun lalu dan sekarang ya, itu tekanan politik itu luar biasa besarnya sampai ke DPR dan betul-betul terjadi suatu kegaduhan yang luar biasa ya. Nah ini yang menarik ya, karena ketika yang naik itu lebih banyak PBI, APBN, itu otomatis surplusnya yang untuk mereka yang miskin dan tidak mampu semakin tinggi ya. Tadi yang Pak Fauzi katakan sekitar 10-12 triliun ya. Tapi tadi Pak Ben masih untuk kompensasi masih hanya 500 juta atau 1,3 miliar. Jadi saya harapan kami gini Pak Ben, yang kompensasi itu dari 10 triliun itu bisa nggak 2 triliun atau 3 triliun itu. Nah, kalau enggak yang terjadi tadi ya kasarnya atau kata-kata yang sangat lugas itu, jatahnya untuk mereka yang miskin dan tidak mampu itu dipakai untuk nutup defisit yang mampu, Pak. Nah, dan itu yang ada di kota-kota besar, bukan di daerah terpencil. Ini yang jadi isu yang kalau kita bicara mengenai kata-kata yang lugas ya seperti itu. Nah, ini yang misalnya lagi temuan kita yang akan kita lihat sebagai bahan untuk DIM ya, daftar isian masalah yang menurut versi kami di pasal-pasal yang mungkin perlu direvisi. Begitu ya. Oke, karena waktunya tinggal satu aja pertanyaan yang ini panjang nih. Apa tentang apa ini? Kelas standar sudah kemarin. Ada lagi nggak? Masih banyak pertanyaan. Ya, kalau Pak Domi Srebdodo ini nanti kita akan bahas pada pertemuan desentralisasi ya, lebih luas sana ya. Oke, satu lagi. Ya, kalau boleh semua pejabat BPJS harus sinkron dan kebijakan yang ada dari Kementerian Kesehatan sehingga dalam pelaksanaannya lebih terarah baik pada FKTP maupun FKTL. Demikian pula pada Vaskes swadaya maupun pemerintah. Nah, ini yang sebenarnya dalam tata kelola tadi. Mungkin Mbak tadi sebetulnya belum begitu jelas ya. Saya akan mencoba menjelaskan juga ya. Kalau kita lihat ada perubahan pelaporan ya itu. Sekarang ini BPJS tidak langsung ke Presiden laporan, tapi melalui Menteri Keuangan dan juga disetujui atau diketahui oleh Kementerian Kesehatan ya. Karena memang dulu desainnya itu memang BPJS itu langsung ke Presiden. Ini. Nah ini yang jadi satu hal yang menarik dalam konteks ini ya, menjawab ini ya. Sehingga mungkin ini pandangan saya atau kami dari luar itu Kemenkes tidak mempunyai semacam otoritas untuk mengarahkan BPJS. Jadi
Nah, sehingga ketika terjadi suatu tadi yang dikatakan oleh Nades ya, itu memang sering ada semacam ketidaksinkronan kebijakan BPJS dengan Kemenkes, bahkan ekosistem IT-nya BPJS pun masih susah dibaca oleh Kemenkes. Nah, ini hal-hal yang dalam tata kelola itu juga perlu kita perbaiki. Jadi di pusat pun juga masih ada masalah, di daerah juga masih bermasalah. Nah, sekali lagi mohon dilihat bahwa kami UGM hanya melihat masalah ya, tidak, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada ya, oke? Ya, saya kira ini ya, karena waktunya kita harus berdua di sini ya, yang nanti belum sempat terjawab akan kita kumpulkan dulu. Sekali lagi ini masih panjang ya waktunya. Kita terus mengumpulkan pertanyaan atau masalah yang ada dan mencari solusi.